Ya, waspada menjadi kata yang begitu penting begitu ya di tengah penurunan kasus COVID-19, di tengah testing yang sudah cukup tinggi terjaga di angka 170.000 per hari. Namun memang pelonggaran PPKM, kemudian pelonggaran mobilitas tentunya ini menjadi satu hal tersendiri yang harus terus diperhatikan. Salah satunya dengan kegiatan pembelajaran tatap muka ya, Mangi dan juga pemirsa yang memang saat ini bahkan menimbulkan kekhawatiran tersendiri dari peningkatan kasus COVID-19 terutama di kalangan remaja yang memang sudah mulai melaksanakan PTM meskipun terbatas. Tapi memang ini masih terus dievaluasi lebih lanjut bagaimana kemudian akhirnya PTM tidak menimbulkan klaster baru, Mangi. Oke, meskipun saat ini sudah ada penurunan kasus COVID-19, kita sebagai masyarakat nggak boleh lengah nih Fajar ya, nggak boleh ngerasa kalau kita ini udah divaksin jadi bebas nggak pakai masker, bebas tidak menerapkan social distancing, bebas mau keluyuran kemanapun itu nggak boleh. Tetap harus kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, gunakan masker, tetap jaga jarak, pokoknya harus selalu terapkan protokol kesehatan ya Fajar ya. Jangan sombong nih mentang-mentang udah divaksin atau karena kasus COVID-19-nya udah turun, ya udah nggak apa-apa gitu, lupa akan prokesnya itu nggak boleh. Oke, jangan lengah sekali lagi ya pemirsa, kita tetap antisipasi, kita tetap waspada, saling menjaga satu sama lain. Oke. Informasi berikutnya, Mangi. Ya. Berikutnya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana Menteri Sosial Tri Risma hari ini menegaskan alasannya menghapus lebih dari 9 juta orang dari daftar penerima bantuan iuran atau PBI jaminan kesehatan di tahun 2021. Ya, Mensos Risma menjelaskan penghapusan 9 juta orang dari daftar penerima bantuan subsidi ini dikarenakan masih adanya perbaikan data agar target penerima bantuan iuran tepat sasaran. Berdasarkan keputusan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2021, penerima bantuan iuran atau PBI jaminan kesehatan berjumlah sekitar 96,1 juta jiwa. Sedangkan kuota yang dibiayai APBN sebanyak 96,8 juta jiwa. Angka penerima subsidi ini menurun ke angka 87 juta jiwa, yang mana 9 juta jiwa yang dihapus ini terdiri dari orang meninggal, data ganda atau data mutasi. Menteri Sosial Tri Risma hari ini dengan tegas mengatakan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dalam perbaikan data agar subsidi dapat tersalurkan dengan baik. Berangkatnya dari Permensos nomor 1 2021 yang 96.788.880 itu kita cek meninggal. Itu 434.835. Kemudian ganda, ada yang ganda 2.584.495. Kemudian mutasi, jadi mutasi itu pindah kelas, sehingga kurang lebih yang mutasi itu yang berpindah itu 833.624. Di sisi lain, penghapusan 9 juta penerima bantuan iuran ini dilakukan atas hasil perbaikan data pemerintah. Diharapkan dengan perbaikan data terbaru, kuota penerima bantuan iuran tepat sasaran ke masyarakat yang benar-benar layak menerimanya. Selain itu, Kementerian Sosial berharap bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dalam perbaikan data agar subsidi dapat tersalurkan dengan baik. Dari Jakarta, Alsya Amir, Maria Oktoba, Tim Liputan, Haidek Channel. Nah, jadi Fajar, sepertinya pemerintah ini ingin belajar dari kesalahan di tahun 2020 lalu, karena pembagian bansos di tahun lalu ini banyak yang tumpang tindih. Satu orang bisa dapat 2 bansos, atau pada intinya pemberian bansos ini jadi tidak tepat sasaran, kan pada akhirnya jadi buang-buang anggaran pemerintah. Jadi pemerintah itu tidak ingin hal seperti itu terulang lagi di tahun ini, jadi diharapkan dengan dibenahi dulu ya siapa saja yang layak mendapatkan bansos dari pemerintah, ini bisa menghemat anggaran juga gitu Fajar. Jadi anggarannya tuh ya tepat sasaran, bansosnya tepat sasaran, bukan orang yang salah diberikannya. Ya, memang perbaikan data, Mangi, menjadi kunci dalam penyaluran bansos. 9 juta orang dihapus, tapi Mensos Risma ini mengklaim bahwa yang akan dilakukan adalah memperbaiki datanya terlebih dahulu. Bahkan Mensos Risma menyebut nih, Mangi, bahwa di antara 9 juta tadi 430.000 diantaranya merupakan nama-nama yang sudah meninggal, dan bahkan 2 juta ini ganda namanya untuk mendapatkan bansos. Tadi seperti yang Mangi sebutkan, mendapatkan lebih dari 1 karena nama yang tercatat lebih dari 1 kali. Nah, ini memang yang menjadi
problem sendiri, menjadi permasalahan sendiri, sehingga akhirnya masalah data memang begitu krusial dan begitu penting, sehingga bansos pun memang harus lebih detail dan lagi-lagi agar tepat sasaran. Oke, jadi semoga dengan adanya perbaikan kali ini, kedepannya ketika pemerintah ini memberikan bansos jadi lebih tepat sasaran gitu ya. Siapa yang layak dapat memang harus dapat, siapa yang nggak layak dapat jangan dikasih gitu. Ya, setuju sekali, agar prosesnya bisa lebih cepat dan lebih smooth nantinya. Ya, informasi berikutnya pemirsa, di mana kalangan pengamat ekonomi menilai seharusnya pemerintah terus memperpanjang bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat, bukan menghapusnya. Ekonom dari KOR Indonesia, Yusuf Rendy, meminta pemerintah untuk terus mendorong penyaluran bantuan sosial guna menuju proses pemulihan nasional secara optimal. Pasalnya kegiatan ekonomi di tengah PPKM ini bisa memberikan angin segar bagi terjadinya transaksi perdagangan. Meski mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi sudah mulai diperlonggar, pemerintah diminta untuk terus melakukan penyaluran bantuan sosial guna mendorong tumbuhnya daya beli. Harapannya sekarang tentu ini bisa berdampak terhadap pemulihan ekonomi setidaknya di kuartal keempat nantinya. Karena kalau kita berbicara kuartal ketiga itu sudah relatif lewat ya, artinya kuartal ketiga tersisa di bulan September saja dan kita lihat waktunya tinggal beberapa minggu lagi. Jadi harapannya tentu ada di kuartal keempat.